Saya Aryono Gumai, calon wali kota Bengkulu. Saya Hari Alianto Nur Cahyo Ardi, calon wakil wali kota Bengkulu. Kami duduk di bangku bicara tribunbengkulu.com. Saya lahir besar itu di kota Bengkulu, tepatnya itu di Padang Harapan. Saya SD-nya di Padang Harapan, di dekat rumah, SD 44. Kemudian saya SMP-nya SMP 12, di dekat rumah juga. Jadi memang orang tua itu milih yang dekat rumah supaya nggak ngongkos jalan ya, bisa jalan. Jadi dari rumah saya ke SD itu paling ya sekitar 300 meter lah. Kalau dari rumah ke SMP mungkin kurang lebih sekitar 1 kilo lah. Tapi tetap kalau dulu kita bisa jalan. Kemudian saya SMA-nya ke SMA 5. Karena SMA 5 di Bengkulu kan SMA favorit. Jadi alhamdulillah saya terpilih di sana. Dan berharap juga kepada orang tua. Saya bilang ya biar kita bisa lebih mengembangkan kemampuan, maka saya minta biar saya bisa sekolah di SMA 5. Kemudian di SMA 5 karena beberapa prestasi dan baik itu olahraga dan akademis, saya mendapat beberapa, kalau dulu namanya mahasiswa undangan ya, mahasiswa undangan. Kalau sekarang kan prestasi ya. Nah, jadi ada 3 kalau nggak salah saya itu, 1 UGM, 1 USU, 4 Unila, sama Undip. Nah, tapi pada saat itu saya lebih memilih ke UGM. Jadi sudah berangkat ke Jogja, sudah mulai persiapan. Ternyata di Bengkulu ada tes STPDN. Jadi orang tua berharap saya ikut tes STPDN dan pulang alhamdulillah langsung lulus. Dan setelah lulus di STPDN, sekolah 4 tahun di Jatinangor Bandung, lulus, setelah itu menjadi pegawai. Kalau PNS kan memang, kalau STPDN kan memang menjadi PNS ya. Jadi saya PNS pertama itu di Pemda Provinsi, kemudian dipindah ke Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur yang saya akan agak lumayan lama, dan di sana saya dapat istri orang Kalimantan Timur, berdarah Jawa dan Bugis. Saya lahir di Jakarta, begitu. Saya lahir di Jakarta, besar di Bogor. Jadi waktu itu dari kecil memang di Bogor sampai umur 3 tahun. Dari 3 tahun orang tua ayah itu kerja di Bank BRI dan pindah ke Kalimantan, tempatnya di Kuala Kapuas. Setelah di Kuala Kapuas, sebentar nggak lama karena ibu saya bekerja di IPB sebagai pengajar atau dosen. Keterima di situ, sekaligus mengambil pendidikan S2. Saya pindah ke Bogor dan menetap di Bogor. Jadi kalau misalnya sama ayah, ketemunya seminggu sekali. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. SD saya di SDN Penaragat 1 Bogor. Dari situ saya masuk SMP IT Ummul Qura atau Islam Terpadu karena orang tua saya menginginkan untuk anak-anaknya itu bisa baca Al-Quran dengan baik dan bisa mengenal agama jauh lebih baik. Setelah itu saya melanjutkan SMA di SMA favorit di Kota Bogor, SMA 1 Bogor. Dan dari situ SMA 1 Bogor saya melanjutkan untuk berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Kenapa saya ingin berkuliah di IPB? Karena saya punya keinginan untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Saya mengambil agribisnis di IPB. Dan agribisnis itu saat di tahun 2011 waktu saya lulus, itu adalah salah satu program studi yang keketatannya sangat tinggi. Dan alhamdulillah saya bisa dapat di agribisnis. Sampai saya lulus di tahun 2015, orang tua saya karena memang basicnya
pendidikan menginginkan dan mendorong saya untuk melanjutkan S2. Karena memang saya memiliki kekurangan dalam berbahasa Inggris. Dalam waktu sekitar hampir 1 tahun 8 bulan itu saya belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Alhamdulillah setelah perjalanan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris, saya melanjutkan S2 di Huddersfield University atau di negerinya Ratu Elizabeth. Di situ banyak sekali pembelajaran hidup yang saya alami. Nanti mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan bagaimana keseruan bisa berkuliah di luar. Dari situ saya berorganisasi, masuk di PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, bertemu dengan banyak warga-warga dan mahasiswa Indonesia dari seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Setelah saya pulang di tahun 2018, saya pulang ke Indonesia setelah mengambil semua pengalaman organisasi, setelah mengambil semua pendidikan dan ilmu-ilmu yang ada di luar dan di IPB, saya masuk ke perusahaan Australia namanya IDP Education Ltd. Itu perusahaan yang bergerak di edukasi. Saya bekerja di sana 1,5 tahun bagaimana bisa bekerja dengan mitra-mitra yang ada di Inggris, di Australia, juga di Amerika. Saya membangun sebuah bisnis, UMKM. Itu bisnis bersama teman kecil. Jadi bisnisnya itu restoran. Alhamdulillah dari 1 restoran, 2 restoran, 3 restoran, dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada 24 restoran. Dengan 3 brand yang sudah tersebar di Bogor, Depok, Tangerang, di Bekasi, di BSD, di Cibubur, di Cibinong, dan sebagainya. Ya, hingga saat ini bisnis itu alhamdulillah masih ongoing dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Senang rasanya bisa bergabung bersama 128 karyawan yang saat ini banyak harapan-harapan yang bisa kami membersamai dengan mereka. Ya sebenarnya kalau masa kecil seperti anak-anak kecil zaman dulu lah ya. Kita lebih banyak bermain di luar, berinteraksi. Katakanlah kalau dulu pulang sekolah nggak tidur siang, main gitu, main bola. Ya seperti anak-anak biasa. Kalau anak sekarang kan pulang mungkin main gadget dan sebagainya. Kan zaman dulu, zaman tahun 80-an nggak ada lah gadget kan. Jadi saya juga lahir dari keluarga PNS, orang tua saya PNS. Jadi bukan sesuatu yang bisa berlebihan juga. Jadi alhamdulillah kami diajarkan untuk bagaimana bisa hidup dan menata itu apa adanya. Ya kalau adanya itu, ya itu yang dimanfaatkan. Tidak melebih-lebihkan dan tidak juga mengurang-urangkan. Ya itu yang ditanamkan orang tua. Pada prinsipnya orang tua saya itu pernah ngomong, kalau kamu lagi senang, jangan terlalu tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau pada saat kamu sedih, kamu jangan terlalu sampai menangis termehek-mehek. Karena apa? Nanti orang akan melihat kamu sesuatu yang terlalu berlebihan. Makanya apa yang ada ya dijalankan saja. Jadi prinsipnya orang tua itu yang saya pegang. Yang ada kita jalankan dan jalankan dengan apa adanya. Kalau dari kecil, saya memang lebih banyak bersama dengan ibu saya. Karena ayah saya cukup jauh, tapi tetap memonitoring dari jauh. Selalu berteleponan. Kalau dulu tuh belum ada yang namanya video call. Jadi kalau misalnya lagi kangen sama ayah, kami ke wartel, itu pakai SLJJ kalau dulu tuh. Kalau sekarang, waduh, anak-anak udah pada nggak tahu tuh SLJJ apaan. Saluran langsung jarak jauh. Nah, itu ke wartel, nelpon, ayah gimana ya kabarnya. Itu kayak menceritakan apa saja yang sudah saya alami selama di sekolah. Dan ternyata dari situ ketika bertemu tuh rasa kehangatan bersama ayah tuh sangat tercipta dengan baik. Saya jemput waktu itu ke Damri, kalau misalnya karena tinggal di Bogor, jadi dari Jakarta ayah naik Damri, kita jemput tuh saya, adik saya sama ibu itu ke Damri. Terus langsung lari, meluk. Ada aja hadiah-hadiah kecil yang selalu dibawa. Tidak perlu besar, tapi ada bermaknanya. Nah, dari situ ayah saya
ada satu pesan yang sangat sampai saat ini tuh masih melekat pada diri saya. Kalau misalnya ini saya kaitkan dengan salah satu filosofi yang ada dari salah satu penulis yang ada di Amerika, itu kurang lebih menyatakan seperti ini. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Karena saya juga menyatakan seperti itu. Kamu nggak harus nunggu hebat dulu untuk kamu bisa memulai sesuatu. Tapi kamu coba dulu. Kalau kamu gagal, coba lagi. Nanti kamu suatu saat akan menjadi orang hebat. Dan itu yang menjadi pesan sampai sekarang tuh, saya nggak pernah takut ketika saya mencoba hasilnya seperti apa. Karena ketika kita mencoba satu hal, itu kita harus melupakan dulu hasilnya. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Hasilnya saya yakin itu tidak pernah akan berkhianat terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah doa. Karena penentu keputusan itu bukan diri kita. Kita bukan orang hebat. Dan bukan lawan kita. Karena mereka bukan orang hebat. Tapi ada Allah yang selalu menjaga. Itu yang menjadi pesan yang selalu saya tanamkan dalam diri. Dan insya Allah itu akan selalu komitmen hingga sampai kapanpun gitu. Sebenarnya kalau dibilang lama berpolitik, lebih banyak orang yang lama. Saya termasuk orang yang bisa dikatakan newcomers lah. Baru 5 tahun berpolitik, karena saya sebelumnya kan di pemerintahan. Jadi saya lebih fokus di pemerintahan, kemudian juga fokus kemarin juga bergabung dengan teman-teman membuat LBH. Jadi saya merasakan bagaimana di pemerintahan eksekutif, dan saya juga bisa merasakan bagaimana di dunia pengadilan. Dan kemarin alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPR. Saya diberikan kesempatan untuk merasakan di posisi legislatif. Nah, jadi eksekutif saya pernah, legislatif saya pernah, dan di dunia yudikatif saya sampai sekarang masih menjalin hubungan dengan rekan-rekan untuk di LBH. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang wah spesial sekali ini harus saya, tidak. Tetapi memang banyak saya lihat PR-PR itu di Kota Bengkulu yang memang harus diselesaikan dengan orang yang lebih paham. Artinya paham tentang pemerintahan. Kemudian melaksanakan sesuatu itu tidak bisa kita bicara, terus kita tidak paham tentang regulasinya. Jadi kita harus tahu dulu, istilahnya kami itu, kita kalau ngomong dulu, jangan ngomong dulu baru mikir. Kita mikir dulu regulasinya. Kan kebanyakan ya teman-teman lebih suka aksi, baru dia berpikir. Jadi kalau kami bilang itu bombastis tapi tidak realistis. Kelihatannya bagus, besar, tapi kadang-kadang tidak realistis. Makanya kalau saya lihat memang ada beberapa hal di Kota Bengkulu itu yang memang perlu program-program realistis. Contoh misalnya kalau saya melihat di Kota Bengkulu itu pembangunannya kurang melibatkan masyarakat. Karena saya pernah di pemerintahan, kemudian pengalaman bekerja di beberapa wilayah yang berbeda, kemudian kembali juga ke legislatif yang tugasnya ada menyerap aspirasi. Paling penting itu adalah kita melibatkan masyarakat. Jadi pembangunan berbasis partisipasi. Makanya kami membuat program dengan Endang Aryal. Kita membuat program satu RT itu di floating anggaran 50 juta. Kenapa? Supaya masyarakat di RT, warga, bisa menentukan dia itu kebutuhannya apa. Karena tidak bisa kita selaku kepala daerah menjangkau di Pemda Kota, di Kota Madia ini ada 1273 RT. Pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau kita menfloatingkan satu anggaran di satu OPD saja atau beberapa OPD besar, ini kecenderungan sampai kecil. Contoh misalnya RT A itu dia lebih fokus kepada lampu, atau ada yang rabat beton jalan, atau ada yang perbaikan drainase, atau yang perlu ruang terbuka hijau. Dan ini kita bisa samakan. Oh ini harus dibangun semua, setiap kelurahan sarana olahraga. Ya nggak bisa. Kita harus lihat kebutuhannya apa di situ. Makanya kita membangun dengan pola partisipasi masyarakat. Kita kasih floating mereka. Satu RT 50 juta, silakan.
mereka akan membangun apa sesuai dengan kebutuhan RT. Dan itu yang saya pikir belum pernah dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, walaupun ada beberapa provinsi yang sudah melaksanakan, dan itu berjalannya dengan bagus. Artinya saya melihat masyarakat lebih menjadi partisipasi terhadap pembangunan. Kemudian karena dia membangun dengan idenya, dia akan menjaga itu. Berbeda dengan kalau kita, oh ini kepengennya wali kota ini nih, ke bawah tuh harus nurut. Jadi itu sudah pola-pola yang lama. Dulu zaman sentralisasi lah, kata pusat begini maka daerah begini. Saya pikir sekarang ini kita harus rubah polanya menjadi pembangunan partisipasi. Jadi silakan RT mau bangun apa. Dan RT juga berpikir, sejaman saya dulu, saya 5 tahun jadi RT ada membangun lapangan voli, ada legasinya bagi mereka. Dulu siring-siring itu jelek loh zaman dulu. Pada saat ada anggaran 50 juta kita bisa perbaiki. Tapi memang skala proyek-proyek yang kecil ya. Karena kalaupun jalan itu paling untuk rabat beton, atau ada jalan aspal, bahu-bahu jalannya mungkin yang dicor untuk diperluas. Atau bisa juga mereka untuk mempercantik, misalnya pasang lampu hias, gapura, dan sampai ini juga bisa diaplikasikan untuk bikin pos ronda, bikin posyandu. Jadi kebutuhan itu yang ada di masyarakat khususnya di RT bisa terpenuhi apa yang mereka harapkan. Jadi Pemda Kota itu memikirkan yang besarnya, ya. Besarnya apa? Ini program yang harus kita tangani misalnya banjir. Maka kita turunkan. Yang besarnya apa? Kita melakukan misalnya normalisasi aliran sungai. Itu tidak mungkin kita libatkan RT, kita libatkan ke Pemda. Kemudian membangun drainase yang terhubung dari hulu dan hilir. Itu memang perlu petanya dari dinas. Tapi kalau cuma membangun perbaikan drainase atau skala-skalanya kecil, ya kita libatkan masyarakat. Di pemerintah terendah itu adalah RT. Dan dengan partisipasi masyarakat tuh merasa lebih dilibatkan dalam pembangunan. Ya, jangan seperti seakan-akan masyarakat sekarang ini siapapun yang jadi kami ini begini-begini aja gitu. Nah, siapapun wali kotanya kami ceko lah. Nah, kan? Kami tidak. Jadi kami berharap pada saat kami diberikan mandat untuk amanah untuk terpilih, ayo kita sama-sama membangun. Makanya kenapa saya dari P3 dan Haryal dari PAN, kami sama-sama punya partai. Tapi bagaimana karena pembangunan kami konsepnya partisipasi, ayo kita majunya melalui independen. Independen ini maju didukung oleh masyarakat. Maka pembangunan kami berharap sama-sama kita dengan masyarakat untuk membuat satu gebrakan bersama. Jadi masyarakat merasa ini zamannya ini karena kami yang terlibat. Bukan karena Aryono atau Haryal yang menjadi wali kota dan wakil wali kota, tapi karena kami dilibatkan dalam pembangunan. Itu sebenarnya. Waktu awal bertemu sama Bang Aryono, aku manggilnya Bung Aryono. Bung Aryono ini banyak sekali hal-hal yang saya merasa admire. Saya merasa dari pola pikirnya, dari cara bersikapnya, dari apa yang keluar dari kepalanya, itu saya merasa bahwa ini orang punya pemikiran yang out of the box, di luar pemikiran orang-orang normal. Dari situ saya merasa bahwa Bung Aryo ini memiliki konsep-konsep yang baik. Tapi di konsep itu harus ada yang mendampingi. Makanya kenapa saya memilih Bung Aryono, karena harus ada kalau kita dalam dunia bisnis itu harus ada yang namanya konseptor dan eksekutor. Nggak bisa dua-duanya eksekutor, nggak bisa dua-duanya konseptor. Kalau dua-duanya konseptor nggak bakal jalan program. Kalau dua-duanya eksekutor, jalannya hasilnya pasti akan ke arah negatif. Dan dari apa yang disampaikan oleh Bang atau Bung Aryono, itu adalah hal-hal yang memang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Isu-isu itulah yang
berlandaskan atau berawal dari sebuah masalah. Isu strategis ini bukan yang kita inginkan, tapi masyarakat butuhkan. Karena kalau misalnya kita inginkan, itu kita hanya bergerak dari satu sudut pandang. Tapi ini masyarakat yang menyampaikan, ini masyarakat yang membutuhkan, dan kita melihat dari konsep secara garis besar. Makanya sebenarnya pemerintah itu adalah orang-orang yang berada pada helikopter view, atau kita menyebutnya heli-view. Melihat pokok-pokok permasalahan itu apa, baru kita turun dan berdiskusi secara langsung. Tidak bisa kita hanya dari helikopter, kita mendaratnya itu di gedung, kita hanya mengutus orang untuk bisa menjalankan itu. Tapi kita harus turun langsung melihat apakah yang kita jalankan program-program ini benar tepat sasaran. Ada nggak sih masalah-masalah yang dari program-program yang kita sampaikan? Kalau misalnya ada permasalahan atau ada hambatan-hambatan, segera kita perbaiki. Kenapa kami bisa melakukan itu? Karena saya nanti akan melakukan itu sebagai eksekutor. Ketika ada masalah, saya akan lapor, memberikan laporan kepada Bung Aryo. Ketika itu bisa dilaporkan, Bung Aryo nanti akan bersama saya melihat bagaimana solusi dari permasalahan ini. Nggak bisa kita melihat hanya dari jarak jauh. Pakar-pakar permasalahan itu penting. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilihat secara langsung, itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik dan tidak akan maksimal hasilnya. Sebenarnya memang poin pentingnya saya perlu pendampingnya Dang Harial itu ada. Pertama, Dang Harial ini kan basicnya lebih concern di pendidikan, kemudian concern di pariwisata. Seluruh program apapun yang dibuat, maka yang utama adalah kita mendapatkan penghasilan untuk Pemda Kota. Jadi mau program A, B, C, ini gratis, kalau duitnya nggak ada, nggak bisa dijalankan. Semuanya harus kembali bagaimana Pemda Kota mendapatkan pendapatan yang besar. Nah itu, saya mengambil dengan pertama, karena kita akan concern pada pariwisata. Karena pariwisata itu akan mendapatkan penghasilan besar untuk pendapatan. Roda ekonomi akan bergerak karena ada banyaknya wisatawan, banyak belanja. Putaran ekonomi ke masyarakat akan berjalan lancar. Kemudian orang banyak di hotel, banyak restoran, maka secara tidak langsung itu menjadi income kepada pemerintah kota. Yang kedua, kita memerlukan orang-orang kayak Dang Harial memiliki jaringan yang di luar negeri untuk sebagai investasi. Dang Harial biasa lama di Inggris, kemudian ada bermitra dengan teman-teman yang di Inggris untuk bisa berinvestasi. Nah ini yang kita harus guide, bagaimana investor bisa masuk, pariwisata berkembang, pendapatan akan bertambah. Kalau pendapatan kita tumbuh berkembang, maka apapun yang kita programkan akan jalan. Nah itu. Kemudian fokus kedua adalah pendidikan. Dang Harial dari keluarga yang berbackground pendidikan. Dari ibu beliau yang ketua profesornya IPB, ketua guru besar, Dang Harial, kemudian keluarganya, keluarga besar, itu termasuk dari keluarga ibu dan keluarga Dang Harial itu concern kepada pendidikan. Maka kami itu untuk meningkatkan SDM Kota Bengkulu memang perlu orang-orang yang concern pada pendidikan. Memang pendidikan itu gratis, tapi kita harus tahu pendidikan gratis itu tapi tetap berkualitas. Nah, jadi saya lihat sisi lebihnya Dang Harial di situ yang bisa menutupi kami saling melengkapi. Jadi saya lebih backgroundnya adalah sama-sama pengusaha kami, tapi saya basicnya ada pemerintahan, kemudian Dang juga bergerak di pariwisata dan marketing. Jadi bagaimana kita mengguide investor untuk masuk ke Indonesia, ke Bengkulu khususnya, kemudian bagaimana kita membuat Bengkulu ini menjadi kota tujuan wisata. Nah itu yang concern kita. Kemudian anak-anak semua bisa sekolah. Anak-anak tuh sekolah dengan ketawa. Memang sekolah gratis, tapi kan baju tidak, buku tidak. Belum lagi ditambah uang komite. Maka kami berkomitmen, tidak ada lagi baju yang harus dibeli. Tidak ada lagi buku yang harus dibeli. Dan tidak boleh ada pungutan serupiah pun dari uang komite.
Karena semuanya bisa di-cover oleh pemerintah kota. Nggak ada yang harus, guru sudah digaji, perlengkapan sudah kita siapkan, terus dana BOS ada, terus kemudian ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, baik itu PIP, KIP, semua terbuka. Nah, jadi saya pikir kita pengen anak-anak itu sekolah dengan ketawa. Jadi tidak orang tuanya harus pikir lagi, wah ini anak sekolah memang nggak bayar, tapi kayak mana mau beli bajunya. Ditambah lagi sekolah harus beli baju A, B, C. Begitu masuk sekolah itu bisa 3-5 juta, hampir sama kayak masuk universitas. Nah, kalau sudah besar kayak gitu, bagi orang-orang yang tidak mampu, iya dia bisa tidak bayar sekolah, tapi apakah dia bisa beli baju sekolah? Apakah dia bisa beli sepatu? Nah, itu kami harapan semua pada saat dia start di awal atau setiap tahunnya kita berikan baju gratis biar mereka bisa sekolah. Buku juga kita siapkan. Paling kalau mereka mau belajar silakan, kalau mereka mau kami pengen belajar sendiri di rumah, berarti itu tidak menjadi keharusan. Mereka beli sendiri. Dan itu jadi poinnya adalah saya berharap memang Dang Haryal itu bisa melengkapi di dunia pendidikan, pariwisata dan investasi itu. Pertama ketika melihat nama Haryono Gumai, naluri kita ingin mencari tahu ini orang siapa. Ternyata waktu saya lihat, beliau adalah pertama seorang politisi, ahli birokrasi, pembisnis. Itulah yang menjadi point of view dari saya. Saya melihat sosok ini adalah sosok yang hebat, sosok besar, sosok yang bukan malang melintang dalam dunia bisnis yang besar juga. Dan ini adalah hal yang cukup menarik juga, yang kami juga baru ketahui setelah kami berpasangan. Ketika kami berpasangan dan kami mendaftar ke KPU, ternyata kami ada hubungan keluarga. Ini sepupu saya. Hal yang lucu yang baru ketemu di politik. Jadi orang tua kami sepupuan. Nah, dari situlah ternyata, wah, kalau misalnya sama saudara, kita berjuang bersama lebih nyaman, lebih hangat. Gitu. Dan ini yang sebelumnya sudah melihat sosoknya saya kagum, saya melihatnya admire, ternyata dengan sosok keluarga ini jadi semakin kuat lagi. Gitu. PR-nya itu sebenarnya di Pemda Kota kita harus akui zamannya Pak Helmi dari periode pertama, kedua, itu beliau kan concern pada infrastruktur, jalan. Dan kita akui jalan itu memang bagus, walaupun ada beberapa titik yang memang belum sempat tersentuh. Tapi secara general itu bagus. Nah, tetapi pembangunan jalan ini kita harus lanjutkan dengan pembangunan drainase. Karena pembangunan jalan semua fokus pada bangun jalan, tapi tidak ada bangun drainase. Nah, otomatis kalau jalan ini tidak ada drainase, nanti ada genangan rusak lagi jalannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita akan fokus di Bengkulu, itu problem sampah dan pasar bagi saya. Pasar kita itu tidak tertata. Kita punya 3 pasar besar. 1 pasar Baru Koto, 2 pasar Minggu, 3 pasar Panorama. Dan ini saya lihat tidak tertata dengan bagus. Padahal kalau kita bicara uang, putaran uang itu harusnya di pasar. Maka kami berpikiran dengan Dang Haryal, pasar ini harus kita kelola menjadi yang pertama kali. Kami berencana membangun pasar ini menjadi pasar tematik. Contoh misalnya pasar Baru Koto. Pasar Baru Koto itu kita fokuskan di sana nanti akan menjadi pasar kuliner. Jadi yang di pinggir-pinggir Baru Koto kita masukkan ke dalam. Kita backup nanti di dalam mungkin ada 1 mall pelayanan publik. Kenapa harus ada mall pelayanan publik di dalam? Supaya ada kantor orang hilir mudik, pedagang yang di sana ada pembeli. Jadi kita tidak menciptakan ruang
buat mereka jualan, tapi kita datangkan juga pembelinya ke sana. Kemudian pasar minggu kembalikan kepada fungsinya dulu. Pasar minggu itu tempat tekstil dulu. Orang jual baju, jual ini. Jadi pada saat orang mau belanja, misalnya orang dari kabupaten mau bicara tekstil, dia akan ke pasar minggu. Nah, kalau dia mau mendorong objek wisata menjadi kota Bengkulu kota wisata, pasti mau kuliner. Sedangkan kuliner kita kan di mana-mana. Kalau mereka pusatnya di Barupoto. Kemudian pasar panorama, kita harus bangun itu pasar panorama. Bangun pasar panorama, kita tata, kemudian itu menjadi pasar induk buah, sayur. Jadi kalau orang-orang mau pedagang di warung, dia akan carinya di sana. Jadi kami berpikirnya di sana. Kemudian masalah sampah di Kota Bengkulu yang menjadi masalah itu karena sampah tidak diambil di rumah. Nah, sampah ini baru saat ini yang diserahkan ke LPM di pihak ketiga kan. Kenapa sempat saya di DPR tanyakan kenapa tidak dikelola langsung ke Dinas Lingkungan Hidup? Ada sebenarnya catatan yang menggelitik bagi saya dan ini harusnya tidak terjadi. Kenapa? Mereka bilang, Pak, kalau kita yang menghandle rugi. Saya bilang Pemda ini bukan untung rugi. Pemda ini pelayanan. Kenapa rugi? Kalau kita ngambil retribusi cuman berdasarkan perda 5.000, Pak, kita tidak ada putaran. Saya bilang ini pelayanan, retribusinya yang diperbaiki. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kasih masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Lo tempatnya nggak ada, ya kan? Jangan buang sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Tempatnya mana? Nah, kan begitu. Tapi kalau kita kalian siapkan tempat sampah di depan rumah, maka pemerintah yang akan ngambil. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kalian harus pilah di rumah. Kenapa? Supaya kami di TPA gampang memilahnya. Tidak sekarang open dumping. Open dumping begitu buang aja. Enggak, zamannya sekarang landfill paling tidak. Nah, jadi mereka bisa kita mengedukasi mereka. Bikinlah yang organik, 1 tong. Nanti mereka bisa bikin pupuk organik sendiri. Masukkan di sana. Nanti kan menjadi cairan itu pembusukannya. Itu bisa untuk pupuk mereka. Nanti selebihnya plastik dan sebagainya baru kita bawa ke TPA. Dan itu bisa mengedukasi masyarakat. Kenapa? 1, kalau mereka tidak memilah, maka pemerintah tidak akan ambil. Otomatis pemilahan itu dari rumah. Kalau sudah naik truk, nggak bisa. Nonsen lagi kalau di TPA kita memilah. Nggak bisa. Dan sampah-sampah plastik kita bisa daur ulang. Contoh sekarang, ada beberapa daerah sampah dikumpulkan jadi paving block. Ya kan? Plastik-plastik didaur ulang bisa menjadi alat-alat rumah tangga. Dan itu menjadi concern bagi kami. Dan yang paling utama adalah masalah banjir. Banjir ini Bengkulu ini sepertinya bukan langganan, tapi menjadi rutinitas. Tapi ini memang perlu kita akui. Bengkulu itu rendah dan dekat mengarah ke muara dan laut. Itu memang konturnya ya. Nah, tetapi satu sisi kita juga perlu mengantisipasi ini supaya tidak menjadi rutinitas. Contoh misalnya, ada beberapa sungai ini yang kewenangannya pemerintah pusat di bawah BWS. Ada beberapa kewenangan pemerintah provinsi dan ada beberapa kewenangan pemerintah pusat. Makanya untuk menyelesaikan banjir ini perlu sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. Jadi bukannya mereka saling mencari kesalahan atau saling menuding, tapi bagaimana ini merangkul. Pemda provinsi mana batasannya? Oh misalnya anak sungai Bengkulu, Muara Jenggalu, itu kewenangannya BWS. Oke, kita sama-sama ke pemerintah pusat, bagaimana anggaran itu turun dan untuk normalisasi sungai. Kemudian pemerintah provinsi apa? Yang antara sungai ke anak sungai punya pemerintah provinsi. Kota apa bagiannya? Kota drainase. Dari drainase primer, sekunder sampai tersier.
kita siapkan supaya ini berjalan. Kalaulah kita tidak bersinergi, mohon maaf ya, salah satu yang menjadi motivasi saya maju itu adalah kenapa pemerintah kota tidak bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kemudian kenapa pemerintah kota tidak bisa mengambil dana pusat, ya kan? Padahal pusat juga perlu dana mereka kucurkan untuk ke bawah, ya kan? Kayak pasar, kita bisa kok tidak pakai APBD, kita minta di Perindak, ya kan? Ya padahal pemerintah kota punya jaringan ke Perindak, bisa harusnya. Kemudian kita misalnya ke masalah sampah, kita bisa kerjasama ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kita bisa dapat bantuan hand truck, ekskavator, doser, dan tidak hanya berpikir dari APBD. Kalau kita berpikir dengan APBD yang 1,2 triliun, dibayar 800 miliar habis untuk rutinitas dan gaji, nggak bisa bangun Kota Bengkulu. Nah itu saya pikir. Kota Bengkulu itu kan wajah dari Provinsi Bengkulu. Ketika orang datang ke Bengkulu, pasti akan menginjak yang namanya Kota Bengkulu. Salah satu hal yang kita akan rubah adalah bagaimana ketika datang sampai Bengkulu, itu mereka melihat sebuah keindahan. Taman-taman di jalan itu ditata dengan rapi, ditaruh bunga-bunga. Kemarin juga kami sudah berdiskusi, kita bisa menggunakan atau bekerjasama dengan depot-depot bunga yang ada di Kota Bengkulu. Uangnya muter, dana pemerintah muter ke masyarakat lagi. Ekonomi kerakyatan akan berputar lagi di situ. Tidak keluar dari Kota Bengkulu. Memberdayakan yang ada di dalam dan memaksimalkan serta mengoptimalkan apa yang menjadi potensi. Itu menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu poin yang kami akan tekan dan kami dorong. Lalu di sisi lain, bagaimana entertain yang ada di Kota Bengkulu itu saya menganggap, ini bagi saya, itu masih banyak yang harus ditingkatkan. Masih banyak optimalisasi yang bisa perluas lagi. Bagaimanapun juga yang namanya aktivitas ekonomi dan aktivitas pariwisata itu menggerakkan banyak sekali masyarakat. Dari aktivitas masyarakat itu menghasilkan produk perekonomian yang sangat tinggi. Mulai dari bawah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, bahkan sampai perhotelan tadi disebutkan sama Bung Aryo. Semua lapisan ekonomi itu tersentuh oleh pariwisata. Taman-taman kota akan kita rapihkan. Kenapa taman-taman kota kita rapihkan? Karena taman kota itu adalah salah satu hal yang menjadi stress release bagi warga di Kota Bengkulu. Rutinitas dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan ada beberapa cuman sampai Jumat aja. Sabtu Minggu mereka mau ngapain? Kalau di luar Bengkulu itu sudah banyak pemerintah yang concern ke arah sana. Mereka tuh kalau misalnya terutama yang pasangan muda yang sudah yang baru punya anak itu pakai stroller, muter-muter di taman, melihat keindahan-keindahan yang ada di kotanya masing-masing. Tidak perlu keluar dari daerahnya yang ada di sana. Perekonomian muter. Nah itulah yang sebenarnya kita mau masukkan, dan dorongan pariwisata dari pusat yang tadi disampaikan, sinergitas antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat itu harus bisa ditingkatkan, dieratkan, dan bisa dimaksimalkan, khususnya di Kota Bengkulu, umumnya di Provinsi Bengkulu. Ya, pada prinsipnya dari awal kami sudah berkomitmen. Segala sesuatunya harus dikerjakan sampai tuntas, kemudian harus bisa didiskusikan. Kompak itu tidak harus bersama-sama terus. Atau kemana wali kota, di situ ada wakilnya. Atau kemana wali kotanya, wakilnya yang ikut. Bukan begitu. Jadi, mana pembagian tugasnya? Oh, ini dikerjakan oleh wali kota. Ini yang harus dikerjakan oleh wakilnya. Kemudian, mana yang menjadi pekerjaan bersama, kemudian kita bagi habis tugasnya. Kalau kita sama
bukan istilahnya itu, oh ini menyatakan kompak seiring sejalan. Bukan begitu. Pemerintahan itu harus pembagian tugas dengan tuntas. Mana yang dikerjakan OPD, dinas-dinas mana yang di bawah pengawasannya pemerintah kota itu dari wali kotanya, wakil wali kota, atau wakil wali kota dalam bentuk pengawasan dan sebagainya. Atau kita tadi stretchingnya, pendidikan, kemudian pariwisata, investasi, memang dikelola karena memang bidangnya Dang Harial. Insya Allah wakil wali kota nanti ya silakan. Di guide memang dia create dari awal, kemudian biarkan itu tumbuh dan maksimal. Saya pikir yang penting itu ada pembagian tugas dan saling percaya. Nah, dan insya Allah kami yakin masyarakat bisa memberikan mandat dan amanah kepada kami untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Insya Allah kami akan menyelesaikan pembangunan di Kota Bengkulu secara bersama-sama. Saya waktu itu sempat diskusi sama Bang Aryo. Bung, izin. Komitmen di awal itu harus kita jalanin sampai kita kita selesai tugas. Dan salah satu komitmen yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menjalankan dan melayani masyarakat Kota Bengkulu secara maksimal. Jadi kalau misalnya dikatakan kompak atau tidak kompak, itu bagaimana kami berdua bisa melayani dan bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu secara maksimal. Makanya saya sampaikan ke Bung Aryo. Izin Bung Aryo bukan atasan saya. Bung Aryo koordinator saya. Atasan saya adalah rakyat Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Apabila ada rakyat yang merasa terzolimi dengan hadirnya kita harus rapihkan. Karena yang memilih itu untuk kita menjadi wali kota dan wakil wali kota, insya Allah jika amanat itu datang kepada kami, bukan kami berdua, tapi masyarakat di Kota Bengkulu. Ya bagaimanapun itu janji kita, selain ke mereka, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita amanah untuk menjadi kepala daerah itu tidak mudah. Kita harus menjalani. Ini sebuah tantangan baru. Karena kita belum pernah ada yang menjadi kepala daerah. Nah, inilah komitmen yang kami bangun. Kami berpatok terhadap kesejahteraan warga Kota Bengkulu, dan inilah yang menjaga kekompakan kita. Selama warga Kota Bengkulu bahagia, sejahtera, adil dan makmur, kekompakan itu akan terus terjalin hingga waktu itu selesai. Saya berharap kepada masyarakat Kota Bengkulu itu, ayo kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk membangun Kota Bengkulu. Jadi kami maju ini bukan karena kami, tapi kami pengen berjuang bersama-sama masyarakat Kota Bengkulu. Dan kami maju melalui independen, didukung dan diberikan amanah langsung dari masyarakat Kota Bengkulu. Jadi kami berharap ke depan, ayo kita berjuang sama-sama, dan kita insya Allah diberikan amanat kepada kami, mandat rakyat kepada kami, insya Allah kami akan laksanakan, dan pola pembangunan partisipatif yang akan kami kedepankan. Silakan masyarakat Bengkulu sama-sama kita membangun, berikan kontribusi masyarakat kepada pemerintah. Jangan hanya seakan-akan pemerintah yang hanya memberikan perintah kepada bawahan, tapi bagaimana pemerintah mengajak masyarakat berkontribusi untuk membangun. Ayo, usulannya apa? Silakan. Dananya sudah kita siapkan. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk Bengkulu? Jangan kita hanya tidak pengen atau siapapun jadi wali kotanya kan gini-gini aja. Jangan pernah berpikir begitu, tapi berpikirlah bagaimana caranya kita sama-sama berkontribusi untuk membangun Bengkulu. Karena sebenarnya hidup ini kan sebentar aja, hanya senda gurau belaka. Makanya kalau saya berpikir, mari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Karena hidup ini sebentar dan ini hanya senda gurau belaka. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya berharap masyarakat Bengkulu, Kota Bengkulu khususnya, ayo kita sama-sama berjuang bersama membangun Kota Bengkulu dengan
sama-sama kita berjuang dan pembangunan partisipatif. Masyarakat Kota Bengkulu akan menjadi masyarakat yang memiliki indeks pengembangan manusia dengan peningkatan yang akan signifikan. Harapan inilah yang kami tanamkan pada diri kami. Saya dengan Bu Aryo ingin melihat bagaimana kebahagiaan itu tercipta di Kota Bengkulu. Rasa nyaman dari segi sosial dan ekonomi, rasa nyaman dari keamanan kebutuhan dasar, itu menjadikan bagaimana masyarakat Bengkulu bisa membangun daerahnya masing-masing. Ketika masyarakatnya itu bahagia, ketika masyarakatnya itu bisa mensejahterakan untuk keluarganya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu akan tertopang dan bisa menjadikan motivasi diri terhadap pembangunan yang ada di Kota Bengkulu. Kami butuh partisipasi dari masyarakat Kota Bengkulu untuk bisa membangun Kota Bengkulu. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Sehingga generasi kita akan memiliki rekam jejak yang baik untuk Kota Bengkulu. Khususnya dan Provinsi Bengkulu untuk umumnya. Semakin banyak orang-orang yang melihat Kota Bengkulu itu bukan kota di pesisir pantai saja. Terkenal dengan pantai yang paling panjang, terkenal dengan pengasingan Bung Karno, terkenal dengan Ibu Fatmawatinya, tapi terkenal juga dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Terkenal juga pariwisatanya baik. Pariwisata mancanegara bisa datang ke sini. Itulah harapannya. Tingkatkan terus kapasitas dan kapabilitas dari masyarakat di Kota Bengkulu, dan juga mohon partisipasinya juga untuk sama-sama berjuang membangun Kota Bengkulu yang jauh lebih baik lagi. Dan ini adalah tagline kita, harus hak rakyat untuk sejahtera. Ya, memang kami berharap dari beberapa poin yang tadi disampaikan, tagline harus itu memang hak rakyat untuk sejahtera. Jadi kenapa kami ambil tagline harus? Karena memang suatu keharusan bagi masyarakat itu untuk sejahtera. Pertama, di Kota Bengkulu tingkat kemiskinan masih tinggi. Penghasil kemiskinan terbesar untuk Provinsi Bengkulu. Jadi fokus kami adalah bagaimana masyarakat miskin itu turun dengan drastis, kemudian dengan program-program kita yang bisa melayani masyarakat miskin. Kita memberikan bantuan sembako bulanan untuk warga miskin. Kemudian kita memberikan peluang usaha untuk mereka warga miskin. Dan kita memberikan bantuan untuk warga miskin. Sehingga kalau fokus program kepada seluruh warga miskin, maka angka kemiskinan akan turun. Tidak kita bias, maka pembangunan itu harus terfokus. Nah, dan kami bersepakat mengambil tagline harus hak rakyat untuk sejahtera. Dan insya Allah jika kami nanti terpilih diberikan amanat, dan kami pastikan rakyat Kota Bengkulu harus sejahtera.